Assalamualaikum semuanya. Kasus hari ini akan membawa kita jauh ke dalam pikiran seorang pria yang mengubah papan catur yang gak bersalah menjadi simbol pembunuhan. Seorang pria yang tujuannya bukanlah kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan, tapi sesuatu yang jauh lebih menyimpang. Dia pengen menghabisi seseorang dan dia ingin ngelakuinnya 64 kali. Satu pembunuhan untuk setiap kotak di papan catur. Ini adalah kasus Alexander Picheskin yang juga dikenal sebagai pembunuh papan catur. Taman Bitsa di Moskow rindang banget, banyak pepohonan, cocok banget dijadiin jalur jalan kaki. Tapi pada awal tahun 2000-an orang-orang mulai menghilang, pria, wanita, dan orang tua. Mayat mereka ditemukan berhari-hari atau berminggu-minggu kemudian dengan keadaan udah dipukulin, dipatahin. Ada yang ketancep botol di kepalanya, ada yang kepalanya hancur karena palu, dan selalu ditinggalin di daerah Taman Bitsa. Polisi dan masyarakat tahu kalau ada pembunuhan, tapi mereka nggak pernah ngebayangin kalau hanya ada satu pelaku. Di balik pembunuhan itu ada seorang pria dengan mata dingin, suara tenang, dan obsesi mematikan. Dia nyimpen papan catur di apartemennya dan untuk setiap orang yang dibunuhnya, dia menandai 1 dari 64 kotak. Dia adalah Alexander Picheskin, lahir tahun 1974 di Mitsky, sebuah kota di luar Moskow. Saat Alexander berusia 4 tahun, dia terjatuh dari ayunan, lalu ayunan besi itu jatuh tepat ke dahinya. Pukulan itu ngerusak lobus frontalnya, bagian otak yang mengendalikan impuls, penilaian, dan agresi. Benturan di kepala emang bisa ngakibatin gangguan psikis, tapi tetap bisa dipulihin dengan pengobatan. Tapi sayangnya, Alex ini nggak diberi pengobatan apapun. Dugaannya, benturan inilah yang bikin Alex ini berubah secara mental. Setelah kejadian itu, Alex jadi lebih agresif dan mudah marah. Dia nggak cocok di sekolah. Dia jadi sering diganggu teman-temannya. Ibu Alex nyadarin perubahan itu sehingga dia dikeluarin dari sekolah umum. Alex dipindahin ke sekolah anak berkebutuhan khusus. Kalau di Indo tuh sekolah luar biasa ya. Ibunya pikir Alex bakal lebih baik di sekolah itu, tapi bagi Alex itu hanya memperkuat perasaannya bahwa dirinya berbeda. Saat Alex dewasa, dia nemuin sesuatu yang bisa ngasih dia kendali, yaitu catur. Dia rutin ngunjungin kakeknya biar diajarin catur. Kalau Alex dan kakeknya lagi main catur bisa sampai berjam-jam. Di situ kakeknya tahu kalau catur adalah bakat Alex. Kebetulan Alex nggak hanya berbakat di catur, tapi juga terobsesi. Dia ngelihat papan catur sebagai dunia di mana dia bisa megang kendali penuh. Ada aturan, strategi, kekuatan, dan yang terpenting, kemenangan. Itu baik-baik aja sampai kakeknya meninggal. Jangkar emosional Alex hilang. Alex jadi mengurung diri, tapi bukan dalam kesedihan, melainkan dalam fantasi gelap. Alex sering pergi untuk nyari anak-anak di jalanan. Dia membalikkan tubuh anak-anak itu, dipegang di bagian kaki dan diancam bakal dijatuhin. Tapi nggak dijatuhin. Ketakutan anak-anak itu kayak ngasih kesenangan bagi Alex, seakan-akan dia punya kendali. Jadi Alex ini pengen punya kendali atas hidup seseorang. Dialah penentu hidup seseorang yang ngasih pengampunan. Pembunuhan pertama Alex terjadi pada tahun 1992 ketika dia ini baru lulus sekolah. Korbannya adalah teman sekelasnya bernama Mikhail Odichuk. Keduanya deket. Tapi suatu hari, Alex ngajak Mikhail ke Taman Bitsa. Alex bilang bahwa mereka akan menghormati kenangan anjingnya yang udah mati. Tapi itu bohong. Ketika mereka sampai di bagian sepi taman, Alex menyerang Mikhail. Alex mendorongnya ke dalam lubang yang ada airnya, semacam sumur berarti ya. Lalu menahan Mikhail sampai dia tewas tenggelam. Apa alasannya? Karena Mikhail mutusin untuk mendaftar ke universitas. Dan Alex ngerasa ditinggalin. Pembunuhan Alex itu nggak terpecahkan. Setelah pembunuhan pertama itu, Alex berhenti. Selama hampir 1 dekade, hidupnya terombang-ambing. Kerja serabutan, minum banyak alkohol. Ketika Alex ngelihat orang lain yang hidupnya lebih baik, Alex akan marah dan cemburu. Dalam pikirannya, dunia berhutang sesuatu padanya dan dia akan mengambilnya. Apa itu? Nyawa manusia. Antara tahun 2001 sampai 2006, mayat-mayat mulai bermunculan di seluruh Taman Bitsa. Metodenya sederhana, brutal, dan efisien. Alex akan memikat orang-orang, seringkali gelandangan, pecandu alkohol, atau orang tua yang lagi di taman itu dengan tawaran vodka. Mereka lalu minum, ketawa, dan ngobrol bareng. Ketika calon korban udah lengah tuh, Alex ngeluarin palu lalu mukul kepala korban sampai tengkoraknya hancur.
Beberapa korban didorong ke dalam sumur. Beberapa lagi ditusuk dengan pecahan botol vodka. Setelah setiap pembunuhannya, Alex akan nandain kotak di papan caturnya. Di pikiran Alex, satu bagian lagi, satu kemenangan lagi. Dia yakin bahwa dirinya sedang bermain melawan dunia dan dia pengen 64 kotak catur terisi penuh. Ketika mayat-mayat terus bermunculan di Taman Bitsa, polisi yakin kalau kejahatan emang lagi meningkat. Kejahatan yang gak berhubungan. Polisi belum sadar kalau pelakunya satu orang. Coba anggap aja kita hidup di Moskow dalam kejadian ini. Kita nggak tahu kasusnya. Terlalu banyak kebetulan yang mirip yang membentuk satu pola. Antara tahun 2001 sampai 2025, ada 30 orang meninggal di Taman Bitsa dengan cara dipukulin tengkoraknya sampai hancur. Tapi kenapa polisi nganggep kalau pembunuhan itu nggak saling berkaitan ya? Lagi, kok bisa sulit banget nangkep si pelaku? Mungkin karena motifnya acak. Orang nggak curiga sama Alex karena bagi orang-orang, Alex hanyalah penyendiri yang suka minum alkohol. Dan lagi, Alex menyasar orang yang terabaikan di masyarakat, kayak tunawisma, pecandu alkohol, pensiunan, dan kelompok rentan. Modus Alex saya ulang ya. Dia nawarin vodka, ngobrol bareng. Kalau korban udah tipsi barulah dihabisi. Saat itu kayak yang gak ada nyadarin polanya. Sampai akhirnya kayak dalam dunia catur, Alex ini ngelakuin blunder. Korban terakhir Alex bernama Marina Moskalova, usia 36 tahun, seorang ibu tunggal. Pada 14 Juni 2006, Marina pergi untuk berkencan, tapi dia nggak pernah balik. Putranya yang khawatir ngelapor ke polisi. Dia juga ngasih tahu polisi tentang catatan yang ada di kamar Marina. Sebuah catatan dengan nama Alexander Picheskin dan nomor telepon. Untuk pertama kalinya ada hubungan langsung. Kalau korban lainnya kan acak, Marina ini adalah satu-satunya yang punya hubungan sama Alex. Blundernya si Alex ketika dia udah pakai perasaan. Dengan catatan dan nomor telepon, dengan mudah polisi nemuin alamat Alex. Saat didatengin ke apartemennya, Alex nggak kaget. Dia malah kayak yang emang lagi nungguin polisi datang. Akhirnya datang juga, gitu. Alex dibawa untuk diinterogasi. Dia nggak ngelawan. Bahkan Alex nggak menyangkal apapun. Dia ngakuin kejahatannya dengan bangga. Bukan ngakuin satu pembunuhan, bukan ngakuin 10 pembunuhan, tapi ngakuin 62 pembunuhan. Alex juga bilang, jika aku tidak tertangkap, aku akan membunuh 64 orang itu. Satu orang untuk setiap papan catur. Selama interogasi, Alex menakutkan banget. Dia tenang dan dingin. Dia jelasin secara detail pembunuhannya. Alex tersenyum saat mengingat setiap kejadian. Alex ketawa saat nyeritain gimana para korban memohon belas kasihan. Bagi polisi, apa yang mereka lihat gak kayak apapun yang pernah mereka lihat. Alex berkata ke polisi, melakukan satu pembunuhan rasanya seperti jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kau takkan pernah melupakannya. Alex menyebut korbannya sebagai bidak catur. Dia ngelihat dirinya sebagai pemain, raja yang bergerak di papan catur, merenggut nyawa pion. Ketika polisi menggeledah apartemennya, polisi nemuin papan catur tertata rapi di atas meja kecil. Di atasnya terdapat 62 kotak yang ditandai dengan spidol. Masing-masing mewakili nyawa yang direnggut. Masing-masing adalah manusia. Alex mengatakan ke penyidik kalau dia berharap bisa mengisi seluruh papan. Gila. Kasus ini bukan lagi tentang kekuasaan. Ini bukan tentang emosi. Tapi ini tentang penyelesaian. Menyelesaikan permainan. Pada bulan September 2007, Alexander Picheskin diadili. Pengadilan mendakwanya dengan 49 pembunuhan dan 3 percobaan pembunuhan. Hanya 49 yang bisa dibuktiin. Sisanya nggak bisa dibuktiin walaupun Alex udah ngakuin. Jadi walaupun pembunuhnya udah ngakuin kejahatannya, tapi kalau itu nggak bisa dibuktiin secara hukum itu nggak sah ya. Di persidangan, Alex sering memandang ke sekeliling ruang sidang dengan tatapan dingin. Juri berunding selama berjam-jam, tapi nggak ada keraguan. Alex dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan 15 tahun pertama di sel isolasi. Sekarang, Alexander Picheskin mendekam di dalam penjara dengan keamanan tinggi di Rusia. Yang bikin kasus ini meresahkan bukan cuma jumlah korbannya, melainkan uniknya motif. Nggak ada balas dendam, nggak ada nafsu, nggak ada kepentingan, hanya hasrat. Baik, jadi itulah kasus kita hari ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.